Mekar bersemi, mewangi, merebak padi, berseri, menggetarkan isi sumpah kalbuku. Hidup gua nih benar-benar berarti dengan jawaban iya dari dia. Dengar, Roy. Aku sudah muak dengan kata-kata itu. Cengeng. Ramadan mulai kerja tadi pagi, berangkat sama papa. Oh ya? Kamu ke kantor aja langsung. Kasih dia support dong. Saya mau minta maaf atas telepon saya tadi pagi. Sorry. Saya belum sempat bicara dengan Nita soal kamu. Coba, apa kekurangan Roy apa toh? Hanya satu yang diinginkannya. Apa coba apa? Dia minta dikawinkan dengan Ramadan. Apalagi yang harus saya katakan? Sudah ratusan kali saya bilang sama dia, saya tidak pernah mencintai dia. Tolong booking 2 tiket pesawat ke Jogja ya. Baik, Pak. Lo lihat nih fotonya nih. Ganteng kan? Oke juga sih. Ini siapa tadi? Ari. Rumahnya di Bogor. Dia tajir loh. Terus dia bilang sama gue, kerjanya jadi developer alat pertanian katanya. Kenalnya udah lama? Ya, lumayan sih, udah 3 bulan yang lalu. Sebelum gue kerja di sini. Udah, lihat terus lagi lo. Udah dari sana kerja lagi. Waduh, bagus sekali deh, Roy. Kalau dibandingin sama Nita sih, patung ini nggak ada apa-apanya. Maksudnya nonitanya sudah oke, sudah final. Ya, kalau dihitung dari hari perkawinan sih, boleh dibilang udah semifinal, Mat. Selamat, Raden. Apa saya tuh perlu gitu, Pak, ikut ke Jogja? Roy, bulekmu sudah kangen. Dan lagi pula Bapak sudah lama tidak ke sana. Oh ya, kamu sekalian bisa nyekar di makam ibumu, toh? Kalau gitu oke. Tapi berangkat aja besok, Pak. Karena besok malam tuh saya ada janji makan malam sama Nita. Bapak tidak suka kamu terlalu mendewa-dewakan Nita. Makin lama kamu ini seperti jadi pengemis cinta. Ngerti nggak? Pak, saya tuh... Roy. Kamu ini anaknya Purnomo yang sudah tidak butuh lagi harta benda. Aku tidak mau ada alasan apapun untuk tidak ikut. Sebab tiket sudah dibook. Kamu belum tidur? Gimana bisa tidur kalau kamunya aja belum pulang? Ngapain aja sih di kantor? Banyak yang harus dibenahin. Ternyata staf kantor saya dan program perusahaan itu masih berpatokan pada pasar konvensional.
Jadi saya mencoba untuk memberikan motivasi kepada mereka untuk berpikir secara global. Laga kamu udah kayak manajer profesional aja deh. Bukan. Tapi banyak juga manajer profesional yang berpikir secara sektoral. Kalau saya berkeinginan agar perusahaan ini melakukan satu terobosan baru. Lompat ke depan. Go internasional. Jangan mimpi deh, Dan. Halo. Aku pikir gimana kalau kita majukan rencana kita? Iya, kita makan sekarang aja. Aku udah pesen tempat kok. Soalnya besok aku ke Jogja, Dan. Wah, terlalu mendadak, Roy. Saya belum siap sekarang. Nanti aja deh kalau kamu udah pulang dari Jogja. Kalau gitu, aku akan telepon dari Jogja. Oh iya, Dan. Salam buat Nita ya. Dan tolong jagain dia. Oke, baik. Itu toh ponakanmu dia kan? Wah, boleh juga. Benar-benar ganteng. Kalau aku masih muda. Halo, iya. Nuwun. Kemarin Mas Pur saya tunggu sampai malam loh. Oh iya toh? Iya. Aduh, kabar ya, Ceng? Apik. Sorry ya, Ceng ya. Banyak urusan yang harus diselesaikan, jadi terpaksa saya tunda hari ini. Ini Roy. Antar Sundari. Roy, saya Purnomo, ayahnya Roy. Dan ini Mary Puspa, saudara sepupumu itu. Ingat toh? Iya. Terus ini Airin. Roy, bulemu ini kalau menerangkan tentang kamu, ya menggebu-gebu. Sampai kita penasaran mau ketemu. Ayo, duduk Biasa. Nah, begini kan baru terasa enak kan, Mas Roy? Airin, malu dong. Kita di restoran nih. Kenapa mesti malu? Kita kan nggak berbuat apa-apa. Dan lagi kedua orang tua kita juga sudah sama-sama setuju kok, Mas Roy. Aku juga suka kok sama Mas Roy. Apa sih maksud kamu? Hah? Nggak usah naif deh, Mas Roy. Buat apa Mas Roy datang jauh-jauh ke Jogja kalau tidak setuju dengan rencana mereka? Rupanya itu rencana Bapak. Makanya kenapa saya dibawa kemari. Ya, kalau Ceng Dinar sudah cocok ya, aku malah setuju. Ya, orang tua kan cuma tuturi andai yani toh, Ceng. Lah iya. Iya, tapi kembali ke anak. Ya. Pak, saya nggak ngerti. Bapak kan tahu bahwa saya sangat mencintai Nita. Lalu apa maksud Bapak jodohin saya seperti ini? Bapak sebenarnya tahu, Roy, bahwa Nita itu tidak cinta kepadamu. Kenapa kamu nguber-nguber terus? Hah? Roy, boleh denger, Nita itu suka mempermainkan laki-laki loh. Bule, nggak sepantasnya bule berkata gitu tentang orang yang sama sekali bule nggak kenal. Apa sih maksud bule jelek-jelekin Nita? Maksud bule, dia itu mungkin sudah mencintai orang lain. Gimana bule bisa tahu? Pak, bule pasti tahu dari Bapak tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Nita. Iya kan, Pak? Oh, Pak, tolong, Pak. Jangan siksa saya dengan sesuatu yang ngambang kayak gini. Ada apa, Pak? Roy, mestinya Bapak tidak mau mengungkapkan semuanya ini. Tapi karena kamu emosional, terpaksa Bapak bercerita. Waktu itu Darto datang ke rumah.
Dia mengatakan Nita tidak mau menikah dengan kamu karena dia tidak cinta kepada kamu katanya. Pak, nggak mungkin itu, Pak. Nggak mungkin itu, Pak. Nah, ternyata bukan kamu saja yang tersinggung dan terkejut. Bapak pada waktu itu marah dan tersinggung. Itulah sebabnya aku ajak ke Jogja ini karena Bule mempunyai calon yang lain. Bule juga tersinggung loh, Roy. Waktu bapakmu menceritakan penolakan Nita, langsung saja Bule menghubungi Mbak Yudari. Hai Dan, Hai. kamu masih ingat Rumina nggak? Dia ngajakin kita ke pulau lagi. Saya lagi nggak ada minat untuk pergi kemana-mana, Nita. Dan, sebenarnya ada apa sih? Sepertinya kamu nyembunyi sesuatu dari saya. Nggak ada apa-apa. Kok kamu tiba-tiba berubah? Dan, kamu nggak usah bohong. Katakan pada saya apa yang mengganggu pikiran kamu. Kamu tahu kan, Nita? Selama ini saya hidup dalam kegelapan. Saya nggak tahu harus meraba ke arah mana saya harus berjalan. Sampai kamu tiba-tiba datang dan menjadi penerang dalam hidupku. Terus? Saya bingung, Nita. Apakah ini semua realita atau hanya fata morgana? Saya bisa celaka kalau semua yang ada di depan mata saya ini hanya fata morgana yang bisa hilang begitu saja secara tiba-tiba. Dan langsung saja deh, nggak usah pakai bertele-tele. Ngomong Dan. Terus terang, Nita. Kepercayaan papa kamu menunjuk saya menjadi presiden dalam anak perusahaan yang baru dibentuk ini benar-benar merupakan suatu kehormatan bagi saya yang harus saya terima dengan serius. Dengan kemampuan yang saya miliki, saya harus kerja keras untuk mengembangkan usaha ini sehingga menjadi perusahaan yang multinasional. Iya, lantas apa hubungannya dengan kebimbangan kamu? Posisi saya, Nita, sama sekali nggak jelas. Apakah kedudukan saya ini kedudukan yang resmi atau hanya sekedar performa? Kamu kok jadi ngaco, Dan? Ya resmi dong. Kamu kan calon suami saya. Itulah, Net. Itu yang menyiksa saya. Maksud saya, kalau kedudukan saya di sini nggak jelas, lantas untuk apa saya harus kerja keras? Untuk apa saya harus serius? Toh mau tidak mau, saya tetap suami kamu. Artinya, katakanlah secara kasar, saya masih bebas hanya untuk sekedar hidup bermewah-mewah, bukan begitu? Lalu apa yang kamu inginkan? Nita, di dalam bisnis, semuanya harus jelas, harus konkret, tuntas. Saya ingin, dalam setiap gagasan dan rencana yang saya ajukan untuk pengembangan perusahaan, ya setidak-tidaknya saya pantas untuk menerima 40% dari saham. Terus terang, nih, ini yang selama ini menyiksa saya. Saya nggak bisa kerja setengah-setengah. Baiklah, kalau memang itu tujuan kamu nggak usah takut. Saya akan sampaikan sama Papa. Gila, benar-benar gila, tidak tahu diri. Aku angkat derajatnya dari manusia gembel luntang-lantung jadi manusia terhormat. Ku beri kesempatan tinggal di tempat yang mewah. Bahkan ku calonkan jadi calon menantu. Apa dia tidak percaya sama kamu, sama Papa?
Kurang ajar. Pak, dia memang agak sensitif dan tidak mudah percaya dengan orang begitu saja. Mungkin karena selama hidupnya, dia selalu ditipu dengan orang yang dia percayai. Bagaimana, Pak? Nita tahu, ini sangat berat buat Papa. Tapi Nita tidak ingin kehilangan dia, Pak. Nita, kasih kesempatan Papa berpikir 1-2 hari ini, ya? Saya rasa Papa akan menyetujui usul kamu. Papa janji akan memberikan jawaban dalam 1-2 hari ini. Sudah kuduga. Pertama kali Nita memperkenalkan namanya. Ayahnya bernama Mardani. Ternyata benar semua. Pasti dia datang untuk membalas dendam dan merebut semua kekayaan yang sudah menjadi hakku. Jangan mimpi untuk merebutnya kembali. Kamu akan berhadapan dengan Sudarto yang lain. Pagi, Pak. Pagi. Papa kok belum berangkat, Pak? Ramadan sudah berangkat tadi pagi. Dia kan sedang mengejar prestasi. Papa sudah mendapatkannya puluhan tahun yang lalu. Oh ya, Pak. Mengenai permintaan Ramadan gimana, Pak? No problem. Papa kasih dia 50%. Bener, Pak? Bener. Papa baik sekali. Perusahaan kita ini akan melakukan investasi besar-besaran di bidang ternak, terutama di daerah Timur-Timur. Ya. Karena disinilah kita maaf, Pak Mul, bisa saya tinggal sebentar, Pak? Baik, Pak. Oke, Maya tolong dicatat itu semua ya. Apa sih? Dan Papa benar-benar telah mengambil keputusan yang bijaksana. Dia setuju menjadikan kamu sebagai mitra kerjanya dengan pembagian saham 50-50. Apa? Iya. Sekarang ungkaplah kebahagiaan kita. Karena milik kamu adalah milik saya juga. Milik kita.